Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Tarko. Yang Ya, Prof. Itu. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu di acara seminar series pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Eti Murwaningsari AKMMCE selaku Ketua Program Dr. IE Konsentrasi Akuntansi dan juga Bapak Tarko Sunaryo MBA AK CPECE selaku pembicara pada siang hari ini dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara ini. Saya persilahkan kepada Ibu Prof. Eti selaku Ketua Program untuk membuka acara ini. Silahkan Prof. Ya, terima kasih Mbak Wiji. Prof. Pak Tarko Sunaryo, selamat siang. Siang Ibu. Selamat bergabung. Terima kasih Ibu undangannya. Ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, tentunya pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Tarko untuk memberikan sharingnya ya pada mahasiswa kami yaitu program doktor ilmu ekonomi akuntansi khususnya Universitas Trisakti. Begitu pula adik-adik mahasiswa yang saya kasihi, selamat bergabung juga, selamat menimba ilmu, dan sharing, bertanya sebanyak-banyaknya. Karena topik yang kita angkat ini sangat berkaitan dengan profesi kita sebagai akuntan ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa ini mohon maaf ya, ini kamera saya bermasalah. Sebagai kita ketahui bersama bahwa perkembangan ilmu itu sangat pesat sekali, lari bahkan. Nah, padahal kita sebagai akademisi itu kewajibannya yaitu memiliki ilmu-ilmu tersebut yang cepat berubah sehingga
kita mau tidak mau, kita harus juga lari mengejarnya. Dari berbagai, menoleh kanan, ada ilmu baru, menoleh kiri, ada fenomena, ya bukan ilmu ya, fenomena baru lagi, ya, dan seterusnya. Nah, untuk itu maka kami program ilmu ekonomi konsentrasi akuntansi secara rutin menyelenggarakan seminar-seminar dan seminar semiloka, kemudian juga untuk pelatihan itu semua kami upayakan untuk memberikan fasilitas ke para mahasiswa. Ingat itu fasilitas ke mahasiswa. Tentunya fasilitas yang diberikan memiliki harapan. Harapannya yaitu mahasiswa S3 akuntansi bisa luas wawasannya dan bisa pada ujungnya mentransfer wawasannya yang luas tadi ke disertasinya, ya, dan ke publikasi, sehingga dari publikasi tadi kita share lagi ilmu-ilmu tadi. Jadi mungkin akumulasi ilmu itu menyebar ke seluruh dunia. Mungkin saya tidak perlu panjang lebar karena waktunya ini singkat. Ya, maka saya buka seminar kali ini dengan judul publik dapat memberikan keterangan Sunario untuk menyampaikan materi tersebut. Kemudian di sesi tanya jawab, ya, silakan Pak. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Oh, masih di ya. Oh ya. Maturun, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejahtera untuk semuanya, Ibu Bapak sekalian. Ini kalau saya perhatikan banyak beberapa nama yang saya kenal dengan baik, Ibu. Jadi surprise juga. Saya lihat ada teman akuntan publik. Saya kira ini udah sangat paham dengan topik yang kita diskusikan. Jadi mungkin nanti bisa membantu untuk merespon dan memperkaya diskusinya. Kemudian juga saya lihat juga ada beberapa rekan-rekan yang sering berinteraksi dengan kami di profesi atau mungkin di situasi yang lain, dan juga Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin juga belum kenal sama sekali. Berikutnya terima kasih Prof. Eti atas undangannya kepada kami ya untuk sharing terkait dengan topik yang kita diskusikan siang hari ini. Tentu kehormatan dan kami sangat senang bisa menghadiri dan juga memenuhi undangan, sekaligus juga untuk terlibat ya di dalam diskusi pada siang hari ini. Saya mohon izin untuk ini Bu, untuk share screen ya. Monggo. Ya, sebentar saya ini dulu. Saya ambil dulu filenya. Tadi saya kelupaan untuk nyiapin, tapi udah saya share juga ke Bu Wiji ya materinya. Tapi mohon izin sebentar saya buka dulu materi saya. Jadi topik ini saya kira menarik ya Ibu sekalian, dan sering terjadi di profesi kita, dan kemudian juga erat kaitannya dengan praktek dari teman-teman akuntan publik yang memang kemudian banyak berkecimpung ya di dalam kegiatan-kegiatan, entah itu kemudian dalam rangka untuk penyelesaian suatu case ya, ataukah kemudian juga terkait dengan case
yang lainnya, atau bahkan kemudian juga mungkin ya ada suatu hal yang kemudian nanti harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Mohon izin, ini kok di saya muncul ini, apa memang hostnya kemudian berubah ke saya ya? Mbak Oh, Miji, iya, ada co-host di tempat Bapak ya, saya Oh, gitu. kasih co-host ya, Oh. baik. Enggak, kalau ini biar saya enggak ini Bu, enggak harus edit para peserta. Gitu. Baik, mungkin langsung saja saya mulai presentasinya. Sudah muncul ya materinya Ibu Bapak sekalian? Sudah Pak. sudah? Sudah, Pak. Ya, monggo. Terima kasih. Jadi sesuai dengan topik yang tadi buka oleh Prof. Edi, jadi apakah akuntan publik dapat memberikan keterangan ahli di pengadilan? Jawabannya singkat, Prof. Bapak sekalian, dapat gitu. Nah, jadi sebenarnya udah terjawab ya dengan pas gitu ya. Nah, tapi saya kira yang penting untuk kita diskusikan itu adalah bagaimana mungkin mekanismenya, terus kemudian dalam situasi seperti apa, dan kemudian juga mungkin dari sisi hal yang lain ya yang sangat relevan, apalagi kalau kemudian dalam kaitannya di depan majelis hakim. Nah, ini apa yang sering muncul, apa yang sering kemudian terjadi, dan kemudian yang juga tidak kalah penting adalah apa yang sudah kemudian dilakukan oleh organisasi profesi dalam menyikapi ya dalam situasi seperti ini, sekaligus juga membantu kepada para anggota ya, para akuntan publik. Pak Dendles, Prof, yang Kalimantan kemudian, Iya. Udah, Prof. Miji gimana? Yang belum bayar Daniel. Bu, suaranya bocor. Izin. Mohon izin. Ya, jadi ini yang saya kira menjadi penting untuk nanti bisa didiskusikan secara bersama. Mohon izin Ibu sekalian, Prof. Edi, jadi saya mulai dengan ilustrasi suatu kasus yang saya kira ini bisa membantu diskusi kita, sekaligus juga melakukan pemahaman. Mohon maaf misalnya kalau ada nama-nama yang mirip, walaupun ini sudah saya pakai inisial dan segala macam, tapi bisa jadi mungkin ada yang merasa kok namanya inisialnya mirip dengan saya, ya. Kebetulan aja. Dan kebetulan ilustrasi kasus ini kasusnya sebenarnya dummy, gitu. Walaupun mungkin ada juga yang case-nya ya mirip-mirip seperti ini, tapi saya olah ya agar kemudian tidak sama persis ya, baik misalnya nama klien, nama perusahaannya, terus kemudian juga termasuk juga misalnya nama KAP-nya ya, identitasnya ya, singkatannya, kemudian juga mungkin modusnya. Tapi kurang lebih kadangkala case-case seperti ini yang seringkali muncul. Dan kebetulan case ini konteksnya itu adalah di sektor private ya, di swasta. Kalau di sektor keuangan negara sebenarnya hampir sama, hanya mungkin dari sisi aspek misalnya pasal yang nanti misalnya seringkali disangkakan kepada para pihak itu agak berbeda. Nah, saya mulai dengan menyampaikan case ini paparannya sebagai suatu bahan untuk diskusi kita. Jadi pertama, ini ada suatu perusahaan ya swasta ya, bukan keuangan negara, bukan BUMN, yang kemudian diaudit oleh suatu KAP dengan opini tanpa modifikasian. Yang kemudian laporannya ditandatangani oleh akuntan publik, dan kemudian juga laporan keuangannya ya itu juga kemudian ditandatangani oleh direktur keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya ternyata ada salah satu pihak pemegang saham, mungkin entitas ini adalah pemegang sahamnya ada beberapa yang merasa dirugikan ya dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan ini ya, yang kemudian selanjutnya pihak tersebut membuat laporan polisi karena merasa dirugikan. Nah, selanjutnya penyidik menetapkan bahwa ternyata memang penyidik misalnya mendapatkan bukti yang cukup ya, bukti awal misalnya, sehingga kemudian disimpulkan oleh penyidik bahwa direksi dari perusahaan ini melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga kemudian dijadikan sebagai tersangka ya dalam kasus ya, karena ini adalah di swasta, biasanya pada umumnya adalah penggelapan dalam
jabatan. Mohon maaf, ini ada typo sedikit ya, mestinya itu B ya. Nah kemudian dalam keterangannya direksi ini menjelaskan bahwa sebagai direksi telah menjalankan kegiatan perseroan dengan baik ya, dan kemudian terbukti misalnya selama ini juga ada dilakukan audit ya oleh akuntan publik, dan opini dan modifikasian telah diberikan oleh akuntan publik tersebut. Nah ini yang kemudian penyidik ya evaluasi di dalam proses ya keterangan yang dilakukan yang diberikan oleh direksi tersebut. Nah ternyata kemudian penyidik memerlukan bantuan. Nah, bantuan ini kepada akuntan publik ya, kepada auditor ya, untuk membantu penyidik ya di dalam proses melakukan penyidikan ya terkait dengan case ini, dan kemudian menugaskan kepada akuntan publik yang lain ya di luar dari KAP yang melakukan audit laporan keuangan tersebut ya, supaya kemudian nanti melakukan ya kadang-kala disebut sebagai audit investigatif ya, kemudian atau kalau di teman-teman itu sering kemudian menyebutnya sebagai perikatan investigasi, untuk menemukan apakah terdapat ya transaksi-transaksi yang diduga ya melanggar hukum ya. Kalau di paragraf yang atas itu sudah mendapatkan 2 alat bukti. Nah ini apa yang ditugaskan yang baru ini tentunya adalah mengembangkan yang sudah ditemukan, dan kemudian juga misalnya melengkapi mungkin ada transaksi yang lain yang di luar dari yang paragraf kedua itu yang kemudian ternyata misalnya juga melanggar hukum ya, dan kemudian selanjutnya adalah menghitung ya berapa kerugian yang nanti akan diderita ya menjadi tanggungan dari pihak perusahaan tersebut. Nah sehingga kemudian akuntan publik JK ini ya inisialnya adalah JK ini tentunya bekerja atas perintah dari penyidik dan berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh dari penyidik ya, itu kemudian melakukan kegiatan pemeriksaan. Nah kemudian JK ini menyusun laporan yang ternyata kemudian dari simpulan laporannya menyebutkan bahwa direksi perusahaan tersebut telah menerima dana dari pihak lain ya yang diduga ya berasal dari misalnya memarkup ya biaya-biaya yang tentunya nanti akan menjadi beban ya di perusahaan tersebut, termasuk misalnya melakukan pembayaran ya kepada keluarga yang tidak sah sehingga merugikan dalam kurun waktu tertentu. Nah ini adalah ilustrasi kasusnya. Nah selanjutnya kepada penyidik direksi ini juga menerangkan bahwa perbuatannya tersebut ya tidak melanggar biasa, namanya kemudian biasa untuk kemudian defense ya dan seterusnya. Nah karena kemudian juga menggunakan ya argumentasi bahwa kan ini laporan keuangannya sudah diaudit, kami sudah diaudit mendapatkan opini tanpa modifikasian, nah, sehingga kemudian penyidik melakukan klarifikasi ya kepada akuntan publik yang melakukan audit di atas laporan keuangan tersebut. Nah kemudian dipanggillah ya akuntan publik oleh penyidik tersebut. Ya akuntan publik tentunya adalah yang dari KAP yang pertama. Nah, dan kemudian memberikan keterangan ya kepada penyidik bahwa auditor telah bekerja sesuai dengan standar audit ya. Namun ternyata tidak menemukan adanya transaksi yang diduga ya melanggar hukum. Nah akuntan publik di sini namanya UKL, sebutlah seperti itu ya, juga menerangkan bahwa audit yang dilakukan adalah pengujian berbasis penilaian risiko kesalahan penyajian material di laporan keuangan, dan pengujiannya adalah sampel, sehingga kemudian tidak seluruh transaksi dilakukan pengujian. Nah memang standar audit kita mengatur demikian ya. Kenapa? Karena memang auditor di dalam bekerja ya memberikan opini atas laporan keuangan itu adalah memberikan assurance yang sifatnya adalah tidak memberikan jaminan mutlak ya atas suatu kebenaran dari laporan keuangan, tetapi adalah memberikan keyakinan memadai ya apakah kemudian laporan keuangan tersebut ya bebas dari salah satu material. Nah sehingga kemudian ketika misalnya ada kesalahan penyajian atau mungkin ada transaksi yang melanggar ya hukum misalnya dalam jumlah yang tidak material dari sudut pandang laporan keuangan, nah, bisa jadi mungkin
tidak terdeteksi ya oleh auditor. Kenapa? Karena memang auditornya adalah pihak luar yang kemudian melakukan suatu pengujian yang tujuannya adalah untuk memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan dalam semua hal material sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, ataukah kemudian kerangka pelaporan keuangan yang lainnya yang kemudian digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini yang kemudian AP dari KAP SHU ini, AP UKL ini ya menerangkan kepada penyidik ya, termasuk juga mengklarifikasi ya setelah misalnya diteliti ya transaksi yang ditemukan oleh akuntan publik JK ini yang melakukan perikatan investigatif tadi adalah ternyata misalnya transaksi-transaksi pembayaran yang selama ini dicatat dan dilaporkan sebagai beban biaya jasa profesional itu di laporan laba ruginya, dan kemudian sudah dicatat ya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan memang nature-nya transaksi itu adalah transaksi beban yang ya memang menjadi beban perusahaan gitu. Nah, apakah kemudian beban itu misalnya merupakan transaksi yang sah atau tidak, auditor kemudian tidak menemukan karena juga dilihat dari sisi materialitasnya, sehingga kemudian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan itu diberikan opini ya oleh auditor, yaitu adalah opini tanpa modifikasian. Opini tanpa modifikasian ini adalah bahwa laporan keuangan bebas dari sanksi material sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku, sehingga kemudian laporan keuangan tidak perlu diubah atau tidak perlu dimodifikasi karena telah mencerminkan sesuai dengan kondisi yang semestinya untuk hal yang sifatnya adalah material. Nah, kemudian ini penjelasan dari akuntan publik yang pertama ya, yang melakukan opini, melakukan audit laporan keuangan yang outputnya adalah opini ya atas laporan keuangan. Nah, atas penjelasan ini biasanya kemudian nanti dari pihak penyidik ya itu akan melakukan klarifikasi ya kepada organisasi profesi ya untuk kemudian ya mengkonfirmasi ulang apakah kemudian pernyataan yang dilakukan oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan itu sudah tepat ya sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya. Nah, dalam konteks ini kemudian ilustrasi kasus ini ya pihak organisasi menugaskan salah satu akuntan publik yang lain ya di luar dari yang dua tadi ya untuk kemudian mewakili organisasi, biasanya mungkin dari salah satu pengurus ya untuk kemudian menjelaskan, mengklarifikasi sekaligus juga untuk memberikan misalnya keterangan tambahan ya apakah kemudian pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut sudah tepat gitu. Nah, ini kira-kira ilustrasi kasusnya yang kemudian nanti bisa nanti kita kembangkan untuk diskusi. Kalau mungkin ada hal yang misalnya kok agak kurang pas dan segala macam, kembali lagi Ibu sekalian, ini adalah sifatnya dummy ya. Sedikit banyak juga memang ada yang mirip-mirip ya real terjadi, tetapi kemudian dimodifikasi. Nah, adapun terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum sendiri, ya ini juga sebagai suatu contoh ya ilustrasi ya kurang lebih adalah direksi ini melakukan perbuatan yang kemudian memperkaya ya kalau ini keuntungan pribadi lah kira-kira seperti itu ya, dengan cara kemudian misalnya mendapatkan kickback ya, terus kemudian juga misalnya di sini disebutkan adalah melakukan pembayaran yang ternyata kemudian pembayaran itu misalnya dilakukan kepada keluarganya yang kemudian dibuat dokumen yang fiktif dan seterusnya, sehingga kemudian di sini atas perbuatan tersebut ya direksi disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu penggelapan dalam jabatan karena menerima dana-dana yang tidak sah ya dari pihak yang semestinya ya tidak boleh untuk kemudian dilakukan karena akan merugikan perusahaan. Nah, ini secara garis besar kira-kira case-nya seperti itu. Nah, kemudian dugaan perbuatan melawan hukum yang biasanya dilakukan direksi ini, pasal apa yang kemudian disangkakan? Nah, biasanya ini Bapak sekalian ya, mungkin saya lihat di
yang hadir di sini juga banyak yang latar belakangnya ahli hukum ya, sarjana hukum atau magister hukum. Mungkin Ibu sekalian lebih paham ya daripada saya, karena saya pure murni dari akuntan ya, akuntansi ya. Sedikit banyak mungkin kalau ketika melakukan analisis dari aspek hukum mungkin kurang presisi ya. Jadi mohon nanti kemudian bisa dilengkapi. Nah, di pasal 372 ini biasanya yang kemudian digunakan sebagai pasal ya untuk menentukan dan kemudian sekaligus memberikan sanksi pidana ketika kemudian terjadi ya kasus-kasus misalnya penggelapan ya, 372 ya maupun 374 ya, ada yang 4 tahun, ada yang kemudian 5 tahun ya. Dan ini semuanya adalah dalam kaitannya hubungan kerja atau dalam kaitannya tugas yang memang semestinya untuk menjaga ya barang, menjaga aset yang dikuasakan, yang ditugaskan dalam penguasaannya, tapi ternyata kemudian disalahgunakan dan perbuatan tersebut kategorinya adalah di sini bukan karena kejahatan. Ya, sehingga artinya berbeda kalau nanti misalnya kaitannya adalah dengan kejahatan ya, karena ini adalah deliknya adalah penggelapan ya, kasusnya adalah penggelapan. Nah, terus kemudian saya lanjutkan berikutnya Bapak sekalian ya. Nah, fokus yang kemudian ingin kita diskusikan di sini ya, apa kemudian peran dari para akuntan publik dalam kasus tersebut. Nah, paling tidak ada 3 hal ya, ada 3 peran yang kemudian biasanya dilakukan oleh akuntan publik. Yang pertama adalah akuntan publik yang mengaudit ya laporan keuangan ya perusahaan tersebut, yang tadi di awal ya opini adalah opini tanpa modifikasian. Ini yang kadang-kala ketika kemudian terjadi case ya seringkali kemudian ditarik-tarik ya oleh direksi sebagai semacam safeguard-nya, bahwa apa yang dilakukannya tersebut ya tidak ada masalah ya, tidak ada pelanggaran dan segala macam. Kenapa? Karena telah diaudit ya, dan opini adalah tanpa modifikasian. Nah, namun kadang-kala kemudian lupa ya apa yang menjadi lingkup ya, apa yang menjadi tanggung jawab dari akuntan publik tersebut ya, itu kemudian kadang-kala dimaknai atau ditafsirkan oleh para pimpinan dari entitas ya melampaui ya dari apa yang kemudian memang semestinya yang menjadi tanggung jawab dari akuntan publik tersebut. Yang kedua adalah akuntan publik yang ditugaskan oleh penyidik ya, nanti posisinya adalah sebagai ahli untuk melakukan perikatan investigatif ya atas perintah dan penugasan dari penyidik ya, untuk kemudian memperdalam ya dugaan perkara yang dilakukan perbuatan melawan hukum ya, kemudian juga termasuk misalnya melakukan perhitungan keuangan ya, kerugian keuangan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, yang ketiga adalah akuntan publik yang kemudian memberikan keterangan ahli. Nah, biasanya ini diminta kepada organisasi profesi ya untuk sekaligus sebagai cross check ya terkait dengan peran yang dilakukan, baik itu yang misalnya AP yang nomor 1 ya maupun juga termasuk AP yang nomor 2 gitu. Karena memang ini dimintakan pada organisasi profesi sehingga kemudian bisa menerangkan duduk perkara yang lebih objektif ya terkait dengan satu permasalahan sekaligus, misalnya peran dari 2 akuntan publik tersebut ya, supaya kemudian nanti ketika penyidik membuat kesimpulan ya terkait dengan permasalahan tersebut ya menjadi lebih clear ya, mana yang memang kemudian bersalah dan kemudian bukti apa yang nanti akan digunakan untuk kemudian disampaikan kepada jaksa misalnya, itu kemudian memang ya beyond reasonable doubt gitu ya, tidak ragu ya bahwa oh ini orang ini bersalah, siapa saja yang melakukan kesalahan, dan kemudian bukti yang kemudian dikumpulkan oleh para penyidik itu adalah bukti yang sah ya dan meyakinkan ya, kemudian juga bukti tersebut memang kemudian di provide ya oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi ya, baik dari aspek legal formalnya maupun juga dari aspek materialnya. Nah, kemudian mohon izin sekalian saya sedikit menguraikan ya satu-satu dari 3 peran akuntan publik tersebut, sekaligus juga untuk menjawab ya pertanyaan besar tadi yang simpulan awalnya tadi dapat gitu ya, apakah akuntan publik dapat memberikan keterangan ahli ya di pengadilan, dapat. Nah, tapi tentu menjadi pertanyaan akuntan publik yang mana
Nah, ini yang kemudian nanti harus dipresisi, karena kemudian nanti sangat tergantung kepada peran apa yang nanti dilakukan, ya, terkait juga tentunya melihat juga relevansi dengan perkara yang sedang ditangani oleh para aparat penegak hukum tersebut, ya. Pertama adalah peran dan tanggung jawab akuntan publik UKL, ya, dari KAP SHU yang melakukan audit atas laporan keuangan. Nah, akuntan publik ini tentu penugasannya adalah berdasarkan perikatan, ya, antara kantor akuntan publiknya dengan perusahaan, yang kemudian tujuannya tadi adalah memberi opini atas laporan keuangan yang disusun oleh direksi dari perseroan tersebut atau dari perusahaan tersebut. Ya, tentunya di sini akuntan publik bekerja menggunakan standar audit yang ditetapkan oleh IAP sebagai organisasi profesi akuntan publik menurut Undang-Undang 5 2011, dan kemudian karena akuntan publik ini adalah pemegang izin, ya, akuntan publik, ya, sehingga kemudian dapat memberikan jasa asuran termasuk audit laporan keuangan. Artinya pekerjaan dari akuntan publik UKL ini adalah sah, ya, dan kemudian secara hukum memiliki kewenangan dan kemudian juga memang ditugaskan, ya, oleh perusahaan tersebut untuk melakukan audit. Jadi posisinya clear, ya, kewenangannya jelas, ya, tugasnya jelas, objeknya juga kemudian jelas. Nah, akuntan publik ini tentu ketika melakukan audit, ya, outputnya adalah opini. Tanggung jawabnya adalah sebatas pada opini, karena merupakan pihak luar, ya, pihak eksternal yang kemudian di-hire supaya kemudian nanti laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan itu kemudian nanti kualitasnya lebih baik, supaya kemudian nanti meningkatkan kepercayaan, ya, pengguna laporan keuangan tersebut yang kemudian nanti akan membuat keputusan. Nah, tentunya dalam hal ini laporan keuangan sepenuhnya adalah tanggung jawab dari manajemen dari perusahaan tersebut. Tanggung jawab tersebut mencakup bagaimana transaksi diinisiasi, bagaimana transaksi direncanakan, bagaimana transaksi dieksekusi, dan bagaimana transaksi dicatat dan dilaporkan. Termasuk menetapkan pengendalian internal yang cukup, ya, sehingga kemudian catatan pembukuan itu nanti dilakukan dengan semestinya, ya, dan termasuk ketika disusun laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut disusun dengan semestinya sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, ya, termasuk tentunya tanggung jawab untuk mematuhi, ya, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini keterangan mengenai tanggung jawab para pihak, yaitu adalah akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan, yang kedua adalah manajemen atau direksi pimpinan dari perusahaan yang kemudian bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan laporan keuangan tersebut. Nah, terus kemudian terkait dengan peran tanggung jawab UKL ini juga pada umumnya penyidik, ya, karena kaitannya tadi ada case yang kemudian terjadi di entitas tersebut, ya, meminta keterangan kepada akuntan publik tersebut, ya, karena, ya, ada relevansinya, ya, dengan perkara yang sedang ditangani penyidik. Nah, artinya apa? Bahwa bisa jadi mungkin, ya, tidak setiap auditor yang mengaudit laporan keuangan, ya, itu nanti akan diminta keterangan oleh penyidik ketika melakukan suatu penyidikan atau penyelidikan misalnya dalam satu perkara yang terjadi di suatu perusahaan, ya, belum tentu. Nanti juga dilihat situasinya, ya, dilihat apakah relevan atau tidak, ya, dalam case-case yang misalnya mungkin dari pimpinan entitas itu kemudian, ya, dalam tanda kutip, ya, menarik-narik, ya, bahwa ini kan sudah diaudit, ya, dan seterusnya. Nah, ini kemudian menjadi relevan, ya, penyidik untuk kemudian mengklarifikasi, gitu. Jangan sampai kemudian keterangan dari pihak tersangka misalnya itu hanya, ya, sebatas untuk mencari justifikasi atau mencari alasan saja pembenaran, ya, bahwa transaksi yang dilakukan itu adalah memang misalnya sudah sesuai dan seterusnya. Nah, biasanya, ya, para akuntan publik yang diminta keterangan, ya, tentunya seperti juga dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh penyidik akan dibuatkan berita acara permintaan keterangan, ya, ditandatangani oleh para pihak tersebut. Nah, tentunya keterangan ini, ya, yang dituangkan dalam berita acara pada umumnya akan menjadi bagian dari pembuktian yang digunakan oleh penyidik nanti pada saat di pengadilan, digunakan misalnya oleh penuntut, ya, untuk merumuskan, ya, tuntutannya
menentukan tuntutannya kepada para tersangka tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah peran dan tanggung jawab dari akuntan publik yang kedua. Nah, ini adalah akuntan publik yang menjadi bagian dari atau yang ditugaskan oleh para penyidik ya untuk melakukan perikatan investigatif ya dan seterusnya, yang kemudian outputnya adalah menyusun laporan yang kemudian ditujukan kepada penyidik ya dan menjadi bagian dari kelengkapan bahan bukti ya, menjadi bahan bukti yang nanti digunakan di dalam persidangan ya di pengadilan. Nah, akuntan publik ini ya nanti akan melakukan mohon maaf ini antara judul dengan isinya agak berbeda ya, nanti perlu dikoreksi ini. Yang betul adalah akuntan publiknya ini JK ini ya, bukan SM. SM nanti yang memberikan keterangan, mohon maaf ya. Nah, ketika akuntan publik melakukan perikatan investigasi nanti akan menggunakan standar jasa investigasi yang diterbitkan oleh IAP, yang tujuan perikatnya nanti adalah membantu penyidik ya, sehingga kemudian permasalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak itu menjadi terang benderang gitu ya, jelas 5W dan 2H-nya, sehingga kemudian nanti akan membantu ya kepada penyidik untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, tentu simpulan yang dilakukan oleh auditor di sini ya tidak boleh kemudian menjudge ya bahwa seseorang ya itu nanti melanggar hukum dan ya seterusnya ya, karena sebenarnya adalah merupakan kewenangan dari hakim. Nah, tentunya akuntan publik ini ya ketika nanti bekerja akan melakukan pengumpulan bahan bukti ya, meminta keterangan, meminta informasi kepada para pihak yang pada umumnya adalah melalui penyidik. Nah, kenapa melalui penyidik? Karena memang ditugaskan oleh penyidik ya, karena kalau kemudian nanti dilakukan secara langsung ya kepada para pihak, itu kadang-kala nanti dari aspek formalnya bisa bermasalah gitu ya, karena dianggap misalnya Anda siapa gitu ya, Anda bukan aparat penegak hukum dan segala macam kok kemudian meminta dokumen, meminta informasi dan seterusnya. Nah, sehingga itu nanti akan menjadi permasalahan. Tapi ketika kemudian dilakukan oleh penyidik ya, permintaan datanya, permintaan keterangan, informasi, maka kemudian secara formal tersebut sah. Nah, ini yang kadangkala agak berbeda prosesnya ketika kemudian pekerjaan investigasi ini dilakukan oleh katakanlah misalnya pemeriksa BPK atau BPKP atau mungkin pihak lain yang memang secara undang-undang, secara kewenangan itu lebih kuat posisinya gitu ya. Contoh misalnya BPK kan secara undang-undang dasar ya, itu kemudian juga diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan atau audit investigatif seperti ini ya, sehingga kemudian misalnya tanpa melalui penyidik pun dapat kemudian meminta keterangan, meminta bukti, yang minta dokumen, informasi kepada pihak yang kemudian diperiksa ya, dan kemudian dari sisi aspek kewenangan lebih kuat. Nah, berbeda dengan akuntan publik, karena akuntan publik ini adalah partikular gitu ya, dia akan bisa bekerja manakala kalau ada yang menugaskan. Nah, dan yang menugaskan siapa? Nah, ini yang kemudian menjadi kritikal gitu. Nah, dalam hal tertentu mungkin bisa jadi ya atas misalnya ya, perintah dari penyidik atau kemudian komunikasi dari penyidik ya kepada para pihak, bisa saja ya akuntan publik ini kemudian misalnya meminta data langsung kepada para pihak lain ya, tentunya dengan persetujuan dengan surat tugas ya dari penyidik, sehingga secara formal maka menjadi sah ya perolehan keterangan atau informasi atau bahan bukti tersebut gitu. Nah, ini menjadi sangat penting bagi akuntan publik yang kedua yang membantu ya penyidik ya untuk melakukan perikatan investigatif ini ya. Mohon maaf ini saya betulkan terlebih dahulu supaya nanti tidak salah ya, tidak membingungkan. Nah, gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Nah, berikutnya adalah masih kemudian yang melakukan perikatan investigatif. Nah, nanti begitu kemudian sudah dapat disimpulkan, nanti akan disusun ya laporannya ya berdasarkan keterangan bukti yang diperoleh, kemudian dianalisa ya, yang tentunya nanti akan
membantu penyidik untuk menerangkan, untuk membuat terang permasalahannya, ya, siapa, mengapa, bagaimana, ya, dan seterusnya. Yang bisa jadi mungkin sebagian sudah ada yang diperoleh oleh penyidik sebelum dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik ini, bisa jadi, ya, atau bisa jadi kemudian juga hanya sebagian saja yang ternyata kemudian misalnya informasi tersebut misalnya sudah diperoleh oleh melalui pihak lain. Nah, jadi situasinya sangat beragam, ya, tergantung nanti kondisinya. Nah, laporan akuntan publik yang ditugaskan oleh penyidik ini, ya, itu nanti bisa mencakup yang namanya perhitungan kerugian, gitu. Tergantung nanti penugasannya, ya, dari dari penyidik, ya, untuk kemudian menghitung kerugian. Karena biasanya suatu pelanggaran, ya, melawan hukum, ya, dan segala macam, pada akhirnya kemudian siapa pihak yang dirugikan, ya, berapa kerugiannya. Karena kan umumnya adalah nanti akan ada pihak yang mendapatkan keuntungan. Nah, tentu pada saat kemudian nanti laporan selesai disusun, ya, sebelum nanti difinalkan, itu biasanya nanti ada semacam proses ekspos, ya, hasil pemeriksaan kepada penyidik sebelum kemudian nanti difinalkan. Nah, laporan yang disusun oleh akuntan publik yang membantu penyidik ini nanti biasanya juga akan menjadi bahan bukti, ya, pada saat proses di pengadilan, dan kemudian dilengkapi dengan berita acara misalnya, ya, karena juga tentunya penyidik akan meminta keterangan, ya, memperdalam misalnya atau mengklarifikasi, ya, dari laporan-laporan yang sudah disusun oleh auditor yang melakukan pemeriksaan investigasi ini. Nah, kemudian, nah, ini yang akuntan yang ketiga ini, ya, yang ditugaskan oleh organisasi profesi, ya, yang kemudian nanti biasanya, ya, yang dimintakan untuk dilakukan oleh akuntan publik yang ketiga ini adalah memberikan keterangan, ya, memberikan keterangan ahli, ya, dalam kaitannya bisa, ya, terkait dengan pekerjaan-pekerjaan akuntan publik yang kedua, yang pertama, kedua tadi, ya, untuk mengklarifikasi sekaligus untuk memperkuat, ya, untuk mendudukkan permasalahannya, ya, apakah kemudian misalnya ada keterlibatan, ya, pihak akuntan publik di dalam perbuatan melawan hukum atau tidak, misalnya seperti itu, ya, sehingga kemudian nanti penyidik tidak salah, ya, di dalam menentukan, ya, apakah seseorang itu misalnya menjadi turut serta atau tidak, gitu. Atau yang kedua adalah dalam rangka untuk memperkuat, ya, bukti yang dikumpulkan oleh para penyidik. Nah, sehingga kemudian diperlukan keterangan ahli. Nah, ini seringkali, ya, penyidik itu bersurat kepada IAPI. Ketua IAPI mohon, ya, dibantu untuk menugaskan anggotanya untuk memberikan keterangan, ya, kepada penyidik, ya, karena ada laporan polisi terkait dengan hal apa misalnya seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, hal yang lain juga adalah juga dalam rangka sekaligus untuk misalnya meminta pandangan, ya, dari pihak ahli ini, ya, terkait dengan materi perkaranya, gitu. Karena biasanya mungkin menyangkut suatu, ya, transaksi keuangan, ya, sekaligus juga memperkuat, ya, sebagai pembuktian yang nanti tentunya, ya, keterangan dari AP ini, ya, APSM ini dari KAP yang ketiga ini akan dituangkan dalam suatu berita acara, ya, berita acara permintaan keterangan dan didokumentasikan oleh para penyidik yang kemudian nanti tentunya menjadi bagian, ya, dari bahan bukti yang digunakan dalam proses pengadilan. Nah, kemudian selanjutnya, ya, berikutnya adalah apa dasar hukum, ya, dari akuntan publik JK. Jadi JK ini KAP yang tadi ditunjuk, ya, oleh penyidik, ya, sekaligus juga APSM, ya, sebagai ahli untuk melakukan perikatan tersebut, untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, karena biasanya kan tadi penyidik, ya, minta bantuan akuntan publik. Kenapa enggak kemudian meminta yang lain? Kenapa akuntan publik? Memang apakah ada dasar hukumnya? Apakah ada kemudian peraturan perundangan yang kemudian sebagai alas hukumnya, alas pijakannya, ya, sehingga akuntan publik tersebut, ya, dapat melakukan, ya, perhitungan kerugian negara misalnya atau perhitungan kerugian dalam perusahaan dan seterusnya. Nah, dalam skrip ini di halaman 11 ini tercantum, ya, daftar, ya, peraturan yang kemudian menjadi rujukan bahwa akuntan publik dapat melakukan
perikatan investigasi, dapat memberikan keterangan ahli, ya dapat kemudian melakukan perhitungan kerugian negara. Nah, yang pertama tentu adalah Undang-Undang Akuntan Publik itu sendiri, gitu, yang kemudian memberikan suatu pengaturan jasa apa yang dapat dilakukan oleh akuntan publik. Secara umum ada dua jasa besar, yaitu adalah jasa asuran dan jasa lainnya, ya, yang dapat dilakukan oleh akuntan publik. Yang berikutnya adalah Undang-Undang 31, ya, di penjelasan pasal 32 yang menyatakan bahwa akuntan publik dapat melakukan perhitungan kerugian negara, termasuk putusan MK, ya, termasuk juga kemudian di Undang-Undang 8 tahun 81 terkait dengan kewajiban seorang ahli ketika kemudian diminta oleh penyidik, ya, untuk memberikan keterangan ahli. Nah, ini tentunya ketika diminta penyidik, ya, mau nggak mau harus kemudian dipenuhi, ya. Terus kemudian ini, ya, saya kutipkan, tapi ini saya ambilkan dari naskah, ya, standar jasa investigasi dari IAP, ya, yaitu adalah terkait dengan penjelasan pasal 32 ayat 1 di Undang-Undang Tipikor, gitu, yang menyatakan bahwa, ini saya langsung aja ke to the point, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Nah, penjelasan pasal ini yang kemudian menyiratkan, ya, secara eksplisit bahwa ketika terjadi kerugian keuangan negara, maka kemudian akuntan publik ketika ditugaskan untuk menghitung dan hasil perhitungan tersebut itu sudah dibuat oleh akuntan publik, maka telah memenuhi, ya, unsur secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Nah, memang ini undang-undang ini relevansinya, konteksnya adalah untuk keuangan negara. Pak Tarko, bagaimana ketika kemudian untuk sektor private? Apakah kemudian ada perundangan yang kemudian mengatur secara spesifik? Nah, biasanya kalau untuk sektor private ini lebih terbuka, ya kan, karena untuk private itu basisnya adalah laporan, ya, dari pihak yang merasa dirugikan, ya, sehingga kemudian nanti, ya, memerlukan suatu proses, ya, penyidikan di aparat penegak hukum. Ketika kemudian aparat penegak hukum kemudian memerlukan dukungan dari ahli, nah biasanya kemudian mencari ahli. Tentu ahli adalah orang yang kompeten sesuai dengan perkara yang nanti akan diproses. Nah, dalam konteks kerugian keuangan, tentunya akuntan publik adalah pihak yang memiliki kompetensi yang cukup, ya, sehingga kemudian ketika ditugaskan tentunya adalah memenuhi, ya, unsur formal maupun materialnya, sehingga kemudian merupakan bagian bukti yang cukup kuat, ya. Terus kemudian ini putusan MK juga terkait dengan di sini adalah pembuktian suatu tindak pidana korupsi, ya, yang menyatakan bahwa KPK, ya, menurut mahkamah ini, ya, bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP, dengan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, ya, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak lain, termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran material, ya, dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani. Ini putusan MK dalam PUU, ya, di tahun 2012. Nah, konteksnya ini memang adalah tipikor, ya. Tipikor kita paham adalah konteksnya, lingkupnya adalah untuk keuangan negara. Kalau membaca ini dalam artian bahwa mahkamah ini berpendapat siapapun sebenarnya sepanjang itu memiliki keahlian, memiliki kompetensi untuk melakukan perhitungan kerugian negara, maka hasil perhitungan tersebut dapat digunakan, ya, untuk pembuktian, ya, perkara yang sedang dilakukan penanganan, ya. Terus kemudian, ya, di Undang-Undang KUHP juga demikian diatur, ya, terkait dengan siapa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, ya, itu tentunya kemudian juga harus, ya, hadir yang memenuhi permintaan dari penyidik, ya. Nah, tentunya semua ketentuan, ya, berlaku bagi orang tersebut yang memberikan keterangan, ya, dengan ketentuan bahwa mengucapkan sumpah dan janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuannya dalam bidang keahliannya. Nah, ini prinsip yang kemudian ada di KUHP yang kemudian untuk mendorong bahwa ahli tersebut akan menggunakan keahliannya, ya, apa adanya sesuai dengan pengetahuannya
ya untuk menerangkan suatu perkara yang sedang ditangani oleh penyidik. Nah, kemudian berikutnya adalah kategori proses peradilan, ya, kategori bukti. Nah, ini saya kira Bapak Ibu, teman-teman yang terutama sarjana hukum yang lebih ahli nih, ya, kalau ada urusan masalah bukti dan segala macam gitu. Kalau auditor bukti juga menjadi hal yang kritikal ya di dalam mendukung pekerjaannya. Tapi kadangkala sudut pandang ya auditor ya akuntan publik ya dengan ahli hukum agak berbeda ya terkait dengan masalah bukti ya. Biasanya kalau auditor ketika melakukan audit laporan keuangan ya auditnya bukti yang dikumpulkan itu adalah sifatnya untuk ya mendukung keyakinannya, mendukung simpulannya gitu ya. Nah, sehingga kemudian sifat pembuktiannya itu adalah untuk mendapatkan keyakinan yang bersangkutan, ya auditor yang bersangkutan, sehingga kemudian dapat merumuskan suatu simpulan, ya dapat merumuskan suatu opini, ya bagaimana penyajian laporan keuangan. Nah, kalau bukti di pengadilan tentu yang beyond reasonable doubt, ya yang harus kemudian meyakinkan, nggak boleh kemudian misalnya dokumen-dokumen yang sifatnya fotokopian dan segala macam harus asli. Ya. Kenapa? Supaya tidak ada keraguan. Nah, sehingga kemudian ini menjadi sangat kritikal. Nah, ada 5 jenis bukti ini. Saya kira ini kita paham ya sekalian, ada keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, ya keterangan terdakwa dan seterusnya. Nah, termasuk juga misalnya prioritas bukti ya ketika nanti ada pertentangan ya keterangan dari masing-masing 5 alat bukti ini, nah, mana yang kemudian nanti akan diprioritaskan, mana yang dikesampingkan ya. Biasanya kalau untuk perbuatan pidana kan keterangan saksi itu yang paling kuat gitu ya statusnya. Nah, kemudian seterusnya ya sampai dengan yang kelima tersebut gitu. Nah, kemudian berikutnya ya Ibu sekalian dari paparan yang sebelumnya tadi, kalau kemudian dibuatkan metrik ya, dibuatkan suatu penggambaran ya bagaimana kedudukan hukum akuntan publik pada saat misalnya pembuktian suatu perkara di pengadilan. Nah, misalnya dalam case tadi ya PT WRT ini ya ada akuntan publik ya APUKL, APJK, ya APSM ya apa perannya dari masing-masing ini? Nah, pertama untuk APUKL ya tentunya mengaudit laporan keuangan sesuai dengan standar audit. Outputnya adalah opini ya, opini atas penyajian laporan keuangan. Nah, sehingga kemudian nanti ada namanya laporan auditor, ya ada laporan keuangan, ya yang diberi opini. Nah, ini tentunya ketika kemudian laporan auditor ini relevan, ya di dalam proses pembuktian perkara di pengadilan, kategorinya adalah sebagai bukti surat. Nah, mungkin bisa jadi akuntan publiknya juga nanti akan diminta keterangan, ya sehingga ada keterangan biasanya sebagai saksi, ya karena kalau sebagai ahli tidak gitu ya, karena meskipun sebenarnya kalau saksi itu kan adalah orang yang melihat langsung ya, yang menyaksikan langsung, merasakan langsung suatu peristiwa dan segala macam. Nah, pada umumnya kalau akuntan ini kan bekerjanya adalah post ya event. Jadi transaksi sudah lewat segala macam, yang dia dapati hanya jejak-jejaknya saja itu. Jadi sebenarnya ketika kemudian menjadi saksi pun statusnya juga bukan sebagai saksi fakta, tapi sebagai tambahan. Nah, mungkin ini istilah saya, mungkin saya nggak tahu istilah persisnya apa. Nah, tapi kadang-kala itu menjadi relevan ya di dalam satu proses pembuktian, ya sehingga kemudian juga dimintai keterangan. Nah, tapi tidak setiap suatu perkara ya itu kemudian nanti akuntan publiknya yang mengaudit laporan keuangan itu nanti akan dipanggil dan seterusnya, karena bisa jadi mungkin tidak relevan ya atau memang tidak ada kaitannya. Nah, yang kedua adalah akuntan publik yang melakukan perikatan investigatif tadi, yang membantu penyidik. Nah, ini biasanya nanti ada laporan pemeriksaan investigasi ya, dan bisa termasuk juga perhitungan kerugian keuangan. Nah, tentunya ini adalah sebagai bukti surat dan kemudian supaya nanti lebih kuat ya dilengkapi dengan berita acara permintaan keterangan ya, sehingga kemudian statusnya menjadi keterangan ahli. Dan kemudian APSM ya dari KAP yang ketiga yang tugasnya adalah memberikan keterangan ahli, ditugaskan oleh organisasi tadi profesi ya untuk memberikan keterangan ahli yang untuk menerangkan suatu permasalahan
menurut keahlian yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki oleh APSM ini ya membantu ya penyidik ya sehingga kemudian penyidik nanti menjadi lebih yakin ya dengan bukti-bukti yang dikumpulkannya ya. Terus kemudian ini sedikit nih paparan sekalian sebenarnya secara umum ya terkait dengan apakah ya di pengadilan sudah terjawab. Nah, dengan paparan yang sebelumnya tadi termasuk juga ragamnya dan segala macam. Nah, yang saya contohkan tadi adalah situasi ketika kemudian ada 3 akuntan publik yang terlibat. Nah, bisa jadi mungkin tidak tiga-tiganya ada dalam satu perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang nanti ujungnya di pengadilan. Ya bisa jadi mungkin hanya akuntan publiknya saja, ya bisa jadi mungkin hanya akuntan publik yang melakukan pemeriksaan investigasi saja gitu ya, atau bahkan misalnya hanya akuntan publik yang diminta melalui organisasi profesi ya untuk menjadi keterangan ahli gitu ya. Nah kadangkala juga ahli akuntan publik itu bisa jadi juga kadangkala di-hire oleh pihak advokat ya, pihak pengacara ya dari pihak tersangka misalnya ya untuk kemudian melakukan suatu pekerjaan ya misalnya membantu menganalisis bukti-bukti ya yang diajukan oleh penyidik ya atau misalnya oleh jaksa ya kemudian juga misalnya untuk mengecek ulang dan segala macam yang kemudian nanti misalnya membuat ya laporan yang sifatnya adalah mengcounter gitu ya bukti-bukti yang dibuat oleh pihak penyidik itu. Nah itu juga kadang-kala terjadi seperti itu. Nah, sehingga posisinya adalah dalam posisi membantu tersangka yang tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan hak hukumnya ya sehingga kemudian dia tidak dihukum ya dengan suatu pembuktian yang tidak akurat gitu. Nah, itu juga kadang-kala terjadi seperti itu ya. Nah, terkait dengan yang berikutnya ini adalah sekalian ini tambahannya ya sebagai informasi mungkin sharing knowledge juga untuk kita semuanya dan sekaligus juga mungkin kalau ada hal yang ingin didiskusikan lebih dalam lagi ya apakah terdapat risiko ya sanksi pidana bagi akuntan publik ya yang melakukan audit laporan keuangan yang outputnya adalah opini ya yang kemudian tadi kalau dikaitkan dengan suatu perkara ya apakah kemudian akuntan publik ini posisinya menjadi apakah bisa menjadi turut serta apakah dapat kemudian menjadi turut serta ya terkait dengan suatu perbuatan ya kejahatan atau pelanggaran perbuatan melawan hukum. Nah, tentunya di sini ya jawabannya adalah bisa saja. Tapi tergantung kemudian nanti situasinya ya. Tetapi nature-nya secara umum ya bahwa pekerjaan audit ini adalah merupakan post event gitu. Jadi auditor itu datang ya semua transaksi sudah dicatat ya sudah dilaksanakan ya sudah selesai ya sehingga kemudian nanti akan terlihat ya akan disajikan dalam laporan keuangan. Nah, semuanya sudah lewat gitu. Tapi kemudian akuntan publik dalam posisi yang lebih awal ya daripada kemudian para penyidik atau pihak lain gitu. Kenapa? Karena dia ya di hire ya oleh perusahaan ya untuk kemudian melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang kemudian posisinya kadang-kala menjadi agak riskan ya. Either itu adalah memang misalnya ya tadi ditarik-tarik ya sebagai safeguard-nya bagi pihak yang nanti menjadi tersangka misalnya atau kadang-kala kemudian misalnya posisi auditor itu kurang baik ya di dalam melakukan mitigasi risiko gitu ya sehingga kemudian misalnya dia bisa jadi mungkin ya itu juga ya dalam tanda kutip ya di luar dari pekerjaan auditnya ya nature-nya sebagai audit tadi mungkin misalnya ya memberikan saran ya entah itu misalnya secara formal atau kemudian juga misalnya ya tidak sengaja dan seterusnya ya kemudian nanti ya tadi ditarik-tarik dan kemudian ternyata misalnya ada bukti. Nah ini yang kemudian saya sebutkan sebagai suatu risiko ya apakah kemudian akuntan publik ini bisa dikenakan pidana gitu. Artinya risiko itu ada. Kenapa? Karena ya memang di dalam proses audit ya auditor itu melakukan interaksi ya dengan klien ya pasca kemudian transaksi dicatat dan seterusnya ya laporan keuangan sedang diproses dan seterusnya ya sehingga kemudian risiko itu tetap
tetap kemudian ada ya. Nah kemudian ya biasanya ya pasal ini ya 55, 56 di KUHP ini yang kemudian ya dalam tanda kutip ya bisa jadi ya, artinya ada kemungkinan untuk kemudian nanti dikenakan. Tentunya pengenaannya adalah ya tergantung situasinya, tergantung kondisinya. Ya kalau memang misalnya tidak terlibat ya tentunya tidak bisa ya. Kalau hanya sebatas misalnya terkait dengan opini, karena opini itu kan lingkupnya itu adalah bagaimana laporan keuangan itu disajikan ya dan didisclose halaman per halaman ya di laporan keuangan. Dan pada umumnya terkait dengan misalnya perbuatan melawan hukum ya atau misalnya kecurangan ya itu tidak secara spesifik ya dicantumkan ya di dalam laporan keuangan. Nah, standar akuntansi sendiri selama ini juga tidak pernah kemudian mengadres bagaimana mencatat kalau ada pelanggaran hukum gitu ya, bagaimana mencatat kalau ada fraud ya, bagaimana mencatatnya. Nah itu tidak ada diatur dalam standar akuntansi keuangan. Nah, sehingga ketika kemudian ada satu transaksi, ya tinggal dilihat ini nature-nya apa, ya sifatnya apa. Kalau memang itu satu expenses, ya berarti dicatat sebagai beban, sebagai biaya. Ya, kalau memang nature-nya misalnya suatu aset, ya nanti kemudian ya harus dicatat sebagai aset. Ya, tentunya harus memberikan manfaat di kemudian hari. Atau kalau memang pendapatan, ya berarti harus dicatat sebagai pendapatan, ya dan seterusnya. Bahwa kemudian misalnya transaksi itu misalnya mengandung perbuatan melawan hukum dan segala macam. Nah ini adalah tentu beyond dari skopnya tanggung jawabnya dari akuntan publik. Kenapa? Karena memang akuntan publik tidak ditugaskan untuk memberikan opini apakah suatu transaksi itu telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Nah tentunya ini mendudukkan ya dalam posisi yang kemudian supaya kemudian ya pas ya tergantung kemudian nanti juga opini apa. Nah berbeda misalnya kalau opini auditor memang diminta untuk membuat suatu simpulan apakah suatu transaksi itu telah sah secara hukum atau tidak. Nah ini berbeda ya dengan posisi demikian. Nah ini pasal 55, 56 ya saya kira nanti Bapak Ibu sekalian teman-teman apalagi yang sarjana hukum ya ini background-nya hukum sangat memahami ya, sangat mengetahui ya dengan pasal-pasal ini. Teman-teman yang akuntan publik atau background yang lain mungkin nanti juga bisa mempelajari ini karena ini sangat penting ya. Pasal 55, 56 ini juga mirip dengan yang ada di Undang-Undang Akuntan Publik gitu. Kebetulan pasalnya juga sama gitu ya. Pasal 55, pasal 56 yang dalam tanda kutip perbuatan di sini memanipulasi, membantu dan seterusnya ya. Ini yang kemudian nanti bisa diancam dengan pidana ya, termasuk pihak asosiasinya ya, yaitu adalah pihak-pihak yang kemudian nanti membantu dalam proses auditnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan keberadaan standar jasa investigasi yang diterbitkan oleh IAP kemarin di tahun 2021. Nah standar ini ditujukan bagi para akuntan publik ya, jadi bagi anggota IAP sebagai bagian dari mitigasi risiko bagi akuntan publik yang melakukan perikatan sesuai dengan ruang lingkup ya di dalam standar tersebut. Akuntan publik ini sering diminta tadi aparat penyidik ya, penegak hukum ya, diminta oleh perusahaan ya, bahkan kemudian juga diminta oleh perusahaan dalam rangka proses penyelesaian perkara di luar peradilan gitu ya, mungkin mereka negosiasi dan segala macam. Nah, maka diundanglah akuntan publik untuk melakukan suatu penugasan tertentu. Nah ketika melakukan pekerjaan tersebut tentunya akuntan publik juga ditanya standarnya apa. Maaf Pak, waktunya 5 menit lagi ya Pak, setelah baik. itu bisa buat tanya jawab. Baik Bu, kalau gitu ya, saya persingkat kasih, ya. Terima kasih. Nah, karena kemudian Undang-Undang AP ini mengatur ya bahwa ketika akuntan publik memberikan jasa itu harus mematuhi melaksanakan SPAP dan kode etik, maka kemudian penting keberadaan dari standar jasa investigasi ini. Jadi sekaligus untuk acuan ketika bekerja, sekaligus juga untuk melindungi akuntan publik ketika misalnya melakukan pekerjaan tertentu ya di luar dari standar audit yang memberi opini laporan keuangan. Ketika ditanya Anda bekerja melakukan investigasi ini standarnya apa? Nah, maka dengan adanya standar ini maka auditor dapat menerangkan ya dengan jelas ya standarnya apa dan segala macam ya, sehingga kemudian pengguna jasa nanti akan mendapatkan
informasi yang utuh. Nah, ini kontennya ada standar umum ya, manajemen risiko ya, pemeriksaan investigatif ya, perhitungan kerugian, pemberian keterangan ahli ya. Standar ini bisa di-download dari web site-nya IAPI. Terus kemudian juga akuntan publik ketika diminta untuk melakukan perikatan investigasi dapat hanya melakukan pemeriksaan investigatif saja ya. Bisa juga investigatif dan perhitungan kerugian. Tapi bisa juga perhitungan kerugian saja. Apabila misalnya sudah ada ditentukan perbuatan melawan hukumnya ini gitu. Berapa kerugiannya? Nah, nanti pekerjaannya akuntan publik hanya fokus menghitung kerugian tadi. Atau hanya memberikan keterangan ahli saja. Nah, ini yang kemudian nanti bisa dilakukan oleh akuntan publik dan ketika diminta nanti bisa menggunakan standar ini. Ya, terus kemudian juga tentu harus mengerti kode etik ya. Kemudian juga nanti harus memiliki pengetahuan ya, keterampilan, kompetensi yang cukup ya di bidang investigasi ini, dan kemudian juga nanti harus menyusun laporan secara tertulis ya. Kemudian juga di dalam standar ini diterangkan mengenai hubungan tiga pihak dan kriteria atau unsur-unsur ya perikatan jasa investigasi itu apa saja. Kemudian juga pendekatannya ya secara langsung atau melalui proses litigasi ya. Terus kemudian juga diterangkan ya bagaimana ketika ada permintaan ya dari entitas usaha atau permintaan dari aparat penegak hukum ya. Kemudian juga cakupannya baik itu di sektor private ya maupun di keuangan negara ya. Terus kemudian juga termasuk perhitungan kerugian ya. Ini juga diterangkan apa itu apa definisi ya kerugian keuangan korporat ya. Terus kemudian juga kerugian keuangan negara ya, tentunya dalam refer berlaku. Saya kira itu Ibu, terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, waktunya saya kembalikan kepada moderator. Bapak sekalian, terima kasih. Saya stop share screen dulu. Ya, terima kasih. Paparannya sangat bagus, Pak Tarko. Ya, siap Bu, terima kasih. mudah-mudahan ini nanti pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa juga bisa lebih memberikan wawasan lebih jauh lagi. Ya, untuk Mbak Wiji, tolong dipandu Mbak Wiji, siapa yang bertanya? Ya, baik. Silakan Bapak Ibu bagi yang bertanya bisa. Nah, gue lagi sebenarnya mau nyobain yang kemarin bisa. Selamat siang, Prof. Ya, Pak Richard, silakan Pak. Selamat siang, Prof. Siang, Prof. Feti. Siang. Selamat siang, Pak Tarko. Saya bersyukur bisa dengar seminar ini. Sangat bermanfaat bagi saya dan mungkin teman-teman. Pertanyaan saya, kan seorang akuntan publik itu juga tidak terlepas dari error. Atau waktu akuntan publik itu sebagai APJK dari KPHBN itu kan kalau ada saksi ahli di persidangan itu tidak serta-merta terlepas dari error. Jika suatu saat itu terjadi, akuntan publik itu menyampaikan kesalahan dari hasil auditnya yang malah mendukung pelaku kejahatan. Itu apakah bisa dipidana akuntan publik itu atau bagaimana? Karena tidak ada hubungan pihak tiga antara dua itu. Yang kedua, apa yang membedakan proses audit forensik pada saat pembuktian di pengadilan dengan proses audit yang biasa? Karena kan kalau proses audit di pengadilan cenderung orang lebih pelaku kejahatan lebih tertutup. Dari apapun tidak bisa konfirmasi. Itu bagaimana Pak Tarko? Terima kasih banyak. Langsung Ibu Prof. Feti atau
dikumpulkan dulu. Monggo. Baik, Monggo makasih. langsung. Iya, makasih Pak Richard, pertanyaan bagus. Saya mau nanti diingatkan kalau ada yang kelewat ya, tapi ada 2 pertanyaan tadi kalau saya tangkap ya. Pertama adalah apakah kemudian akuntan publik dapat dalam tanda kutip ya salah di dalam melakukan pekerjaannya? Ya tentunya setiap manusia apapun ya ketika melakukan pekerjaan kesalahan bisa saja Pak. Itu namanya kan juga manusia ya, nggak ada yang sempurna gitu. Nah, bagaimana ketika ada kesalahan ya? Secara undang-undang di Undang-Undang 5 2011 ya sudah diatur ya, termasuk juga peraturan pelaksanaannya di PP, PMK, ketika kemudian nanti misalnya ada kesalahan ya apa yang kemudian nanti harus dilakukan oleh regulator. Ya kewenangannya tentunya di regulator Pak, pengenaan termasuk pengenaan sanksi sebagai suatu tindakan disiplin ya, itu bisa dikenakan ya karena dianggap misalnya tidak mengerjakan suatu pekerjaan ya suatu perikatan, suatu penugasan yang tidak sesuai dengan standar profesi. Nah, itu ada sanksi dalam bentuk adalah sanksi administrasi ya, bisa sanksi teguran ya, sanksi peringatan, kemudian sanksi dibekukan izinnya, bahkan sampai dicabut ya izinnya, atau mungkin yang lebih ringan adalah sanksi dibatasi, tidak boleh memberikan jasa di bidang tertentu. Nah, itu ada ya, diatur juga ya di dalam Undang-Undang 5. Kemudian juga diatur di dalam peraturan pelaksanaannya. Bahkan di Undang-Undang 5 itu termasuk aspek ya sanksi pidana diatur. Gitu. Kalau memang terlibat di dalam satu perbuatan yang melanggar hukum ya dan kemudian itu kategorinya misalnya suatu kejahatan, ya tentunya adalah nanti akan dikenakan pidana ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya termasuk tadi Pak pasal 55 dan seterusnya. Ya, apakah kemudian ketika di hire oleh penyidik dan kemudian bekerja tidak profesional ya kemudian juga kemudian misalnya ya ada celah-celah dan segala macam itu dianggap kemudian nanti ya sebagai suatu perbuatan kong kali kong gitu ya dengan tersangkanya. Nah, tersangkanya kan ini melanggar hukum dan seterusnya. Nah, tentunya di dalam hal ini ya tidak serta-merta kemudian bisa disimpulkan demikian Pak. Itu karena prinsip tadi ya bahwa setiap manusia memang ketika bekerja, setiap profesi ketika bekerja bisa jadi mungkin ada risiko kesalahan. Ya, tinggal kemudian apakah kesalahan itu memang disengaja atau tidak. Kalau memang disengaja dengan tujuan kemudian misalnya meringankan dakwaan dan segala macam, ya itu bisa saja. Tapi kalau saya melihat lebih hal tersebut sifatnya adalah pelanggaran administratif. Kalaupun akan dikenakan sanksi mungkin sifatnya adalah sanksi administratif gitu. Tapi kemudian jauh untuk kemudian disebut sebagai membantu kejahatan. Kenapa? Karena kejahatannya itu sudah lewat Pak. Gitu. Ya kejahatan yang kemudian ditersangkakan kepada para pihak itu kan sudah lewat gitu. Sehingga kemudian itu menjadi tidak relevan kalau misalnya dianggap turut serta untuk melakukan perbuatan apa yang disangkakan kepada tersangka tersebut. Nah, sebaliknya ketika kemudian misalnya ya aparat penegak hukum yang membuat perhitungan kerugian dan segala macam dan ketika kemudian pihak tersangka pihak terdakwa kan tentunya nanti akan men-challenge gitu. Men-challenge apakah perhitungan tadi sudah akurat belum? Ya jangan-jangan tadi nggak proper ya salah dan segala macam. Nah, itu nature-nya dari para terdakwa. Kenapa? Karena untuk membela diri, untuk mendapatkan hak-hak hukumnya gitu. Dan pada saat melakukan hal tersebut itu kadang-kadang juga meng-hire akuntan publik untuk kemudian mengevaluasi benar nggak ini hitung-hitungannya gitu ya, benar nggak ini mekanisme seperti itu. Bahkan kemudian kadang-kala lapor ke IAPI Pak. Itu zaman saya dulu sebagai ketua itu surat ya dari lawyernya, Pak ini kok ada begini-begini, benar nggak ini secara etika dan segala secara standar. Karena ketika kemudian ternyata bahwa laporan dari sebagai bahan bukti untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai terdakwa itu ada kelemahan, itu kemudian nanti akan melemahkan pembuktian. Nah, ketika kemudian bukti itu kemudian menjadi lemah, maka kemudian tadi ya penuntut ya dan segala macam bisa tuntutannya bisa buyar itu Pak, bisa dibebaskan gitu. Ya kenapa? Karena tidak memenuhi unsur untuk dipidanakan. Kan biasanya dipidanakan itu ada 3 unsur Pak ya. Perbuatan melawan hukum, yang kedua adalah kemudian nanti memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya. Kemudian juga yang ketiga adalah merugikan ya perusahaan. Kalau misalnya kerugiannya itu tidak terpenuhi, ya
selesai Pak, unsur untuk dipidanakannya nggak terpenuhi sehingga bebas gitu. Itu bisa juga terjadi. Makanya tadi satu poin yang saya sampaikan juga ketika penyidik meng-hire minta dari asosiasi untuk mendatangkan ahli juga dalam rangka untuk memperkuat ya bahan bukti yang dia kumpulkan supaya kemudian nanti ketika di persidangan itu kuat, itu hakim kemudian yakin ya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penuntut umum tersebut ya melalui penyidik gitu. Ini yang pertama Pak ya, mudah-mudahan menjawab ya, clear. Yang kedua, apa perbedaan ya bukti yang dikumpulkan pada saat melakukan proses dalam rangka untuk litigasi ya atau proses di pengadilan dengan bukti-bukti yang digunakan oleh auditor pada saat misalnya katakanlah audit laporan keuangan ya, memberikan opini atas laporan keuangan. Nah, ketika kemudian dalam proses litigasi Pak, ini sifat pembuktiannya adalah beyond reasonable doubt gitu. Jadi adalah suatu bukti yang meyakinkan sehingga tidak ada keraguan bahwa seseorang itu adalah ya memang bersalah gitu. Nah, kalau kemudian ternyata meragukan Pak, hakim biasanya akan melepaskan karena hakim akan lebih baik membebaskan orang yang ya diragukan kesalahannya apa ya daripada kemudian menghukum orang yang ternyata tidak bersalah tapi kok dihukum. Itu nggak boleh kan seperti itu. Nah, sehingga buktinya harus benar-benar tidak diragukan. Artinya bukti itu harus sah secara hukum, baik itu formilnya maupun materialnya. Formilnya itu adalah prosedur untuk mendapatkan buktinya, material adalah substansinya gitu. Ya, itu harus terpenuhi. Makanya di dalam proses pembuktian ya itu kalau misalnya bukti itu adalah dalam bentuk surat atau dokumen, diminta aslinya gitu dan kemudian diklarifikasi ya kepada yang bersangkutan itu. Ya, apa benar nih Anda yang tanda tangan surat keterangan ini misalnya. Ya, karena kemudian nanti statusnya itu menjadi keterangan ahli atau menjadi keterangan saksi gitu. Nah, sehingga kemudian secara prosedur itu adalah sah itu, secara substansinya juga nanti akan mendukung gitu. Nah, ini di proses litigasi ya, di proses peradilan. Bagaimana audit laporan keuangan oleh auditor? Nah, biasanya Pak, pembuktian yang dilakukan oleh akuntan ketika memberi opini laporan keuangan itu adalah bukti yang sifatnya korporatif gitu. Jadi bukti yang saling memperkuat ya, sehingga kemudian auditor yakin bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah satu di laporan keuangan itu bebas dari sanksi material. Jadi laporan keuangan itu tidak mengandung kesalahan penyajian, tapi dia tidak memberikan simpulan atau opini bahwa laporan keuangannya benar, tapi keyakinan memadai Pak. Kalau di persentase ya mungkin kira-kira 95% lah, ya bukan 100% atau ya 90% gitu. Artinya mungkin bisa jadi ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak material gitu, yang tidak terdeteksi dan seterusnya. Nah, karena sifatnya demikian, keyakinan memadai, sehingga kemudian bukti yang dikumpulkan itu adalah yang penting adalah auditor mendapatkan keyakinan gitu ya. Sehingga bukti itu misalnya fotokopian, boleh Pak, nggak masalah, sepanjang auditor yakin bahwa itu memang faktual ya. Kemudian bukti itu saling sinkron satu dengan yang lain ya, tidak bertolak belakang. Nah, kalau bertolak belakang baru kemudian diinvestigasi, sehingga tidak perlu kemudian mana aslinya gitu kan, atau buktinya tolong dilegalisir terlebih dahulu gitu. Nggak perlu sampai ke sana karena sifatnya adalah korporatif. Informasi yang kemudian saling mendukung, saling memperkuat gitu. Nah, ini bedanya seperti itu ya, sehingga kemudian karena memang proses pembuktiannya itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan keyakinan memadai ya, sehingga autentifikasi dokumen dan segala macam itu bukan kemudian menjadi prioritas dari pekerjaan auditor ketika memberikan opini atas laporan keuangan. Sehingga kadang-kala kalau hanya pekerjaan opini Pak, general audit, kadang-kala itu tidak cukup ya untuk kemudian nanti digunakan dalam proses litigasi. Kenapa? Karena sifat pembuktiannya memang kadarnya berbeda itu dengan yang dalam rangka untuk proses litigasi di depan hakim ya, karena bukti asli pun kadang-kala juga di-challenge itu Pak. Benar nggak nih, jangan-jangan tanda tangannya Anda dulu waktu itu dipalsuin atau apa gitu ya, bisa saja itu Pak. Nah, makanya itu menjadi sangat kritikal sekali kalau di pengadilan, karena memang sifatnya adalah untuk pembuktian, jangan sampai nanti vonis ya bersalah seseorang ya, padahal masih banyak keraguan dan segala macam.
Saya kira demikian, Prof. Eti dan Pak Richard, bagus sekali. Terima kasih. Sama-sama. Ya, bagus sekali ya. Mungkin Pak Dendels. Ya, Dendels. baik Prof. Eti. Ya. Terima kasih Prof. Eti untuk waktunya. Pak Tarko, saya Dendels izin bertanya Pak, dan juga mungkin ada yang bisa di-share lebih dalam gitu terkait dengan topik yang kita bahas hari ini. Jadi memang kalau saya, kebetulan memang disertasi saya itu sangat erat sekali dengan judul yang dibawakan hari ini. Jadi kalau saya mulai melihat terkait dengan fenomena, kalau Bapak kan di sini banyaknya berbicara tentang private, sementara kalau di disertasi saya itu di pemerintahan gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari fenomena yang ada sekarang itu memang banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya diputuskan tidak bersalah karena kurang bukti gitu. Satu, kurang bukti. Kendala yang pertama adalah kurang bukti, kemudian kendala yang kedua adalah bukti yang dikumpulkan oleh auditor investigatif itu tidak dapat dikonversi sebagai alat bukti hukum. Nah gitu, jadi berangkat dari sini yang menjadi pertanyaan saya pertama adalah apakah semua hasil yang diperoleh dari audit forensik tahapan investigasi itu dapat dikonversi menjadi alat bukti hukum. Yang pertama. Kemudian yang kedua, audit forensik tahapan perhitungan kerugian itu juga dapat dikonversi sebagai alat bukti hukum. Kemudian, apakah nanti yang menjadi saksi ahli di pengadilan tipikor ini itu adalah auditor yang melakukan audit tahap investigasi atau auditor di luar yang melakukan tahap investigasi dan tahap perhitungan kerugian. Gitu. Itu dulu Pak Tarko, nanti bisa lanjut karena sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan tapi takut karena nggak ditulis nanti lupa. Jadi bisa dijawab dulu Pak, itu yang pertama. Silakan Pak. Terima kasih Pak Delsi, pertanyaan bagus ini Pak. Saya malah kadang tadi agak kelupaan dikit, mungkin nanti saya bisa di-remind ya. Nah, intinya gini Pak, ketika kemudian terjadi proses litigasi, kemudian pembuktian, dan kemudian nanti ujungnya adalah di pengadilan, konteksnya tadi misalnya katakanlah tipikor Pak ya, jadi kalau tipikor adalah keuangan negara, maka bukti itu harus memenuhi unsur formil maupun materialnya. Gitu. Nah, pertanyaannya pada saat dilakukan proses investigasi, apakah kemudian formil dan materialnya itu terpenuhi atau tidak? Kadangkala ya suatu proses pemeriksaan investigasi itu tadi misalnya dari sisi formilnya nggak terpenuhi Pak, sehingga kemudian itu menjadi celah ya, sehingga kemudian lolos pada saat nanti misalnya disidangkan gitu ya, karena kemudian di-challenge oleh lawyernya. Nah, seperti ini yang kemudian kadangkala tadi yang disebut oleh Pak Dennis tadi memperlemah ya pembuktian. Nah, maka unsur formil ini yang kemudian juga harus dipastikan bagaimana kemudian cara pemulihannya gitu. Apakah kemudian pemeriksa tadi memiliki kewenangan? Saya barusan kemarin diinfo sama kawan gitu ya, yang bersangkutan kemudian di-challenge ya, karena kemudian sebenarnya membantu ya proses seperti ini ya. Anda kewenangannya apa? Gitu. Nah, dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri pun itu kemudian pertanyaannya pasti akan di-challenge Pak. Anda kewenangannya apa melakukan permintaan data ini? Gitu Pak. Itu kalau kemudian nggak bisa jawab Pak, udah lemah Pak itu. Nanti bukti yang yang diajukan tadi. Artinya nggak bisa digunakan untuk memutus ya suatu perkara. Hakim di situ akan kemudian ragu gitu. Nah, sehingga kemudian bebas gitu. Nah, sehingga ini Pak, biasanya aspek formil ini yang kemudian menjadi kelemahan. Makanya penyidik kadangkala Pak itu kemudian ketika menerima suatu laporan Pak ya tertentu itu nanti akan diulang Pak prosesnya gitu ya, prosesnya akan diulang. Kenapa? Karena untuk meyakinkan aspek formilnya terpenuhi ya, penyidik karena kan dia yang berwenang Pak untuk kemudian mengumpulkan bukti,
mengumpulkan keterangan, ya, meminta informasi gitu ya, sehingga kemudian nanti ketika diajukan ke pengadilan, ya, aspek formalnya tadi terpenuhi. Ya, tapi kalau kemudian kelupaan Pak, gara-gara misalnya mungkin dari instansi tertentu, ya, ini kalau udah dari sini kan biasanya oke-oke aja gitu. Tapi kadang-kadang misalnya kelupaan instansi Anda gitu membuat laporan seperti ini, apa kewenangannya? Nah, itu Pak, itu yang seringkali kemudian membuat lemah itu pembuktiannya. Nah, ini juga yang kemudian tadi menjawab pertanyaan Bapak, bagaimana mengkonversinya gitu ya, dari suatu laporan investigasi kemudian menjadi suatu bahan bukti, alat bukti hukum yang sah. Nah, alat bukti kan tadi Pak ada 5 tadi ya, keterangan saksi, keterangan ahli, ya, terus kemudian surat, ya, dan seterusnya. Nah, tentunya tadi Pak kembali kepada aspek prosedural gitu, ya, formilnya. Nah, ketika kemudian laporan investigasi tadi Pak itu misalnya disusun, ya, tidak kemudian disertai misalnya dikaitkan dengan laporan polisi dan segala macam, ya bisa jadi mungkin harus diulang Pak, gitu ya, prosesnya supaya kemudian nanti aspek formalnya tadi jelas, sehingga kemudian kewenangan, ya, auditor, ya, investigasi ini ketika melakukan satu kegiatan pemeriksaan itu adalah memang atas perintah penyidik. Nah, itu Pak yang paling pokok gitu Pak. Ya, karena kalau kemudian ternyata misalnya penyidik belum minta, kemudian ada laporan, ya nanti jatuhnya kepada bukti surat Pak. Gitu. Yang bukti surat itu kemudian nanti harus diklarifikasi ulang kan, supaya kemudian nanti bisa misalnya menjadi keterangan ahli dan seterusnya. Karena surat itu juga nanti bisa dijalan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Dendels ya, terkait dengan yang ditanyakan, kalau belum diulang Pak, itu poinnya. Silakan, makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Tarko. Kemudian terkait dengan tadi Bapak sempat berbicara terkait dengan kewenangan. Nah, kalau kita lihat atau dari apa yang saya lihat-lihat, baca-baca gitu, bahwa kalau di pemerintahan itu BPK dan BPKP itu tidak dapat melakukan investigasi jika tidak ada surat penunjukan dari penyidik, entah itu dari KPK atau dari jaksa penuntut misalnya gitu, dari kejaksaan atau dari kepolisian, itu mereka tidak bisa melakukan proses investigasi. Jadi kalau proses investigasi sudah dilakukan dan ini sudah dikonversi menjadi alat bukti hukum, apalagi gitu yang kurang gitu, karena dari fenomena itu kok kelihatannya dua yang selalu dipermasalahkan, kurangnya bukti dan alat bukti yang ditemukan oleh auditor tidak dapat dikonversi ke menjadi alat bukti hukum gitu. Itu yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Kemudian kalau dilihat dari kewenangan yang
Terima Recording in kasih progress. kepada Pak Tarko ya, semoga ilmu-ilmu yang diberikan Pak Tarko ini nanti bermanfaat bagi kita semua ya, dan Pak Tarko juga mendapatkan kebaikan-kebaikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiranya cukup itu saja. Sampai bertemu di kesempatan Pak Tarko dan anak-anak, silakan masuk kelas kembali. Seminar tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Eti, makasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Profesi. Kualitas Prof. Iya, ya nanti Kasih bulan Prof. makasih ya. Terima kasih Prof. Iya, fasilitasi terus ya. Iya, makasih Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Henry. Iya. Ya, ya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih, Bro. Ini Recording stopped. Bagaimana Mbak Dende untuk Terima kasih Prof. Izin live Prof. ya Assalamualaikum warahmatullahi siap wabarakatuh. Pak Hendriana. Waalaikumsalam. Alberta. Terima kasih Prof. Izin ya, Pera. terima kasih Prof. Sehat selalu ya Prof. Ya, Pak Toperta, sukses ya. Amin Prof. Terima kasih Prof. Izin live ya Prof. Ya, ditunggu sidang ya. Izin Prof. Bapak Ibu, mohon maaf seminarnya sudah selesai, bisa live ya. Zoom-nya mau digunakan buat rapat selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada dulu kali ya. Izin deh Prof. Terima kasih Mbak Wiji. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu. Yang 8 ada acara apa sih Bu? Yang 8 acara.